Oh iya iya. Hmm. Tambahkan judul. Apa ya judulnya? Oh gitu caranya. Langsung aja ya. Jangan ada di siaran Gitu. ya. Hmm? Tidak Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Fi hadhihi al-lailah insyaallah nahnu sanata'allam an tariqati tahdidil qiblah bi tariqatin sahlah. Yani hada daras muta'alliq bi ilmi al-falak. Hayya bina nabda darasana fi hadhihi al-lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berbicara tentang ilmu falak, kemarin sudah ya apa saja itu ilmu falak dan apa saja pemikiran-pemikiran ulama yang di Indonesia terkait tentang arah kiblat. Kemarin ada dua. Yang pertama ada yang mengatakan arah kiblat itu wajib menghadap ke bangunan Ka'bah. Itu disebut apa? Menghadap Ainul Qiblat atau Ainul Ka'bah. Kemudian yang satunya lagi ada Jihadul Ka'bah. Nah, jadi Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Maka mazhab yang diperpegangi adalah qaul menghadap Ainul Ka'bah, Ainul Qiblat atau Ainul Ka'bah seperti itu. Nah, kemudian sebelum membahas masalah arah kiblat, ya, arah kiblat itu berarti berkaitan tentang arah gitu ya. Arah itu kalau kita di Jawa ada berapa arah? 4. Apa saja? Ngulon, ngetan, ngalor ngidul, utara, timur, selatan, barat. Nah, bagaimana cara kita menentukan arah timur, utara, selatan, barat? Hah? Oke, menghadap. Kalau matahari terbit, itu tandanya di situ arah timur. Kalau matahari terbenam, itu arah baik. Pernah memperhatikan apakah matahari itu terbit pada satu titik atau titiknya itu berubah-ubah? Berubah-ubah ya. Kalau musim panas, dia titiknya itu barat ke utara terbitnya. Salah, timur ke utara. Tenggelamnya barat ke utara. Tapi kalau semisal musim dingin ya, itu arahnya timbul di arah mana? Arah timur serong ke selatan. Terbenamnya barat serong selatan. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Oke. Ini bumi bulat. Di tengah-tengahnya ada garis apa namanya? Khatulistiwa ya. Khatulistiwa. Dalam bahasa Arab disebut khatul istiwa. Khat artinya garis. Nah, garis atau tulisan, istiwa tengah-tengah. Garis tengah daripada lingkaran bumi itu disebut dengan khatul istiwa. Oke. Matahari terbit dari timur. Ini timur. Ini barat, di sini utara, di sini selatan. Baik. Matahari pada tanggal 21 Maret itu timbulnya dari arah titik timur. Ya, titik timur yang garisnya itu bertepatan dengan khatulistiwa dan tenggelam nanti di sini. Satu tahun ada berapa musim? 4 ya. Panas, hujan, apalagi? Gugur, dingin. 3 bulan
Jadi berarti ini dibagi 4 ya. Ada 4 kan ya? Setahun ada 12 bulan, berarti per 3 bulan itu perubahan satu musim gitu ya. Nah, jadi 3 bulan hari ini matahari terbit di sini. Besok akan naik ke sini. Besoknya lagi naik lagi, naik lagi, naik lagi sampai nanti batas maksimalnya di sini 21 derajat kurang lebih 30 menit. Oke, detik ya. 21 derajat 30 detik, 21 setengah. Nah, kalau di sini khatulistiwa berapa derajat? 0 derajat. Oke, semakin tinggi ini semakin besar rintangnya. Sampai nanti maksimal di sini di kutub berapa derajat? 90 derajat karena ini siku-siku ya, siku-siku. Nah, kemudian 3 bulan selanjutnya ini Maret. 3 bulan selanjutnya bulan apa? Juni. Oke, Juni matahari di sini. Sekarang kita di bulan Mei. Oke, matahari berarti belum sampai puncak sini. Berarti terbitnya itu dari sini sampai nanti kita berada di sini bulan Mei. Nah. Oke, dari Juni tambah 3 bulan lagi. Juni, Agustus, September, Oktober. Oke, Juli ya, Juli. Juli, Agustus, September. September nanti matahari terbit dari sini lagi. Melintasi garis khatulistiwa lagi. Jadi 2 kali melintasi khatulistiwa. Oke. Berarti Maret, Juni, kemudian September. 3 bulan lagi ke bawah lagi. Maksimal mentoknya di sini berapa derajat? Sama, 21 derajat 30 menit. Bulan apa ini? Di sininya September, Oktober, November, Desember. Oke, Desember nanti di sini. Matahari terbit di sini, tenggelam di sini. Setelah itu 3 bulan lagi kemana lagi arahnya? Kembali lagi ke atas. Berarti bulan apa ini? Januari, Februari, Maret kembali lagi. Jadi siklusnya itu naik turun seperti itu. Nah, maksimal ke atas 21 derajat 30 menit. 21 derajat 30 menit. Jadi setengah derajat, 1 derajat itu sama dengan berapa menit? 1 derajat sama dengan 60 menit. Setengah derajat sama dengannya 30 menit. Baik. Nah, kemudian sampai di sini sebelum saya lanjut ada yang ditanyakan dulu. Jadi setiap tahun itu apa ya? Posisinya itu kembali. Ya, setiap tahun kembali. Setiap tahun kembali. Jadi 21 Maret matahari akan berada di sini. Dan pada bulan September. September ini sekitar tanggal 22 ya, sekitar 21 22 seperti itu juga. Nah, jadi 2 kali melintasi khatulistiwa. Naik sampai di sini nanti mentok ya. Sebab kalau naik terus nggak bisa ya. Karena nah, begitu matahari itu di sini bagian bumi bagian utara, bagian atas ini mengalami musim panas. Oke. Musim panas. Di sini musim panas. Dan di kutub ini, di kutub senantiasa siang. Di sini malam. Kutub yang selatan malam. Nanti matahari di sini siang, di sini malam. Malam terus. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Oke, jadi sebelum menentukan arah kiblat, terlebih dahulu kita harus bisa menentukan utara, timur, selatan, barat. Cara sederhananya tadi itu lihat matahari terbit dan terbenam. Tapi kayak terbenamnya itu berpindah-pindah, kan mengakibatkan tidak akurat gitu ya untuk penentuan arah kiblat. Bagaimana supaya akurat? Caranya dengan menggunakan bayang-bayang, mengamati bayang-bayang. Seperti apa?
ini lantai datar, kita bikin lingkaran. Anggap saja ini lantai datar seperti ini. Kemudian di tengahnya kita dirikan tongkat atau benda yang tegak lurus seperti ini. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Setelah itu kita bikin lingkaran bulat. Nah, ini kan tadi tongkat nih, tongkat tegak lurus. Oke. Di sini lingkaran bulat. Setelah itu, kalau di sini lingkarannya 50 cm, ke sini juga 50 cm. Ke sini 50, ke sini 50. Jadi tongkat ini tepat berada di tengah-tengah diameter ya. Ini jari-jarinya sama semuanya. Nah, kemudian perhatikan matahari terbit di daerah di arah timur ya, arah timur. Ketika matahari kalau pas di tengah kepala, ini anggap tongkat di tengah kepala, matahari kan di sini ya. Nah, sebelum matahari sampai ke tengah kepala atau sebelum tergelincir, itu berarti posisi matahari kemana? Di sini atau di sini? Sini ya? Oke, di sini. Ini matahari. Matahari ini sinarnya mengenai tongkat. Oke? Setelah itu nanti di sini timbul bayang-bayang. Oke. Bayang-bayang yang pada saat ujung tongkat ini, ujung tongkatnya menyentuh lingkaran, itu dikasih tanda bulatan atau titik. Semisal ini mataharinya menyentuh ujung tongkat ya, lalu timbul bayang-bayang ya. Nah, bayang-bayang yang menyentuh, semisal bayang-bayangnya ke sini. Nah, ini dikasih tanda titik sini. Jadi ujung tongkat yang menyentuh ini dikasih tanda titik. Oke, ujungnya ya. Perhatikan ujungnya. Setelah itu kita diamkan. Matahari ini kalau ditunggu dia akan balik ke sini atau ke sana? Ke barat ya. Oke. Kalau di barat berarti di sini. Matahari di barat. Bayang-bayangnya nanti kemana ini? Ke timur ya. Gitu kan? Nah, ujung tongkat yang menyentuh lingkaran dikasih tanda lagi. Oke. Sudah? Kemudian antara titik yang ini dengan titik yang ini dihubungkan. Sudah? Maka ketemulah titik arah timur sejati dan barat sejati. Oke, maksud timur sejati itu adalah timur yang ini. Bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, jadi arah timur sejati. Kalau yang di sini timur serong ke utara. Kalau yang di sini timur serong ke selatan. Nah, tapi di sini betul-betul titik timur, sini timur, sini barat. Ini yang akurat. Kalau matahari kan berubah-ubah, ya kan? Nah, kita di sini, matahari terbit di sini, otomatis nanti ada kemiringan ini, barat utara. Kalau di sini, timur utara. Kalau di sini apa? Ya, ini timur laut ya. Ya, maksudnya timur utara itu timur laut. Ya, timur laut. Kalau di sini tenggara. Nah, tapi kalau kita menggunakan metode ini, maka itu adalah titik timur persis ke barat. Oke. Ini titik timur sejati dan ini arah barat sejati. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Itu berarti untuk yang pakai bulatan itu loh Pak. Itu berarti cuma pada bulan tertentu Pak. Makanya Tiap hari? Tiap hari bisa. Tiap hari bisa. Berarti kan kalau misal lagi di bulan Desember berarti kan materi di sini. Kenapa? Kalau misal di bulan Desember kan materinya agak ke bawah. Iya. Terus nanti bukannya nanti bayangannya beda atau tetap sama? Arahnya tetap sama. Tetap sama. Tetap sama. Kapanpun itu arahnya tetap sama. Jadi kalau semisal Desember, nanti ujungnya bisa semisal di sini. Ujungnya di sini.
Nah, kemudian titik yang kedua nanti dia ke sini. Pasti itu. Kalau dihubungkan hasilnya sama juga. Titik utara barat, titik barat dan timur sejati. Tapi kalau yang ini terbitnya bisa di sini. Akhirnya kan membentuk sudut nih, ya kan? Membentuk sudut. Tapi atau misal kita di bulan Desember, berarti nanti membentuk sudut juga. Kalau pakai teori terbit dan tenggelamnya matahari seperti itu. Ini nggak akan membentuk sudut. Tapi kalau semisal yang ini nanti tidak membentuk sudut, tapi langsung timur dan barat seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Sebelum dilanjut, ini baru dasar-dasar banget ini, dasar-dasar banget. Nah, ulang lagi caranya. Tongkat, ya, taruh di tengah-tengah lingkaran matahari, kemudian ini ujung tongkat, bayangan ujung tongkat yang menyentuh. Jadi ujungnya yang menyentuh lingkaran dikasih tanda. Sampai nanti ke sini, tiba-tiba nanti matahari menyentuh lagi ujungnya, kasih lagi tanda. Perhatikan ujungnya, jangan sampai nanti setelah kelewatan. Maksud kelewatan tuh mataharinya lewat ke sini, akhirnya sudah keluar daripada lingkaran. Nah, itu nanti kalau dihubungkan sudah nggak akurat lagi gitu. Jadi ujungnya ya yang dihubungkan seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau untuk waktunya itu sama Pak. Misal kalau yang timur itu kan misal jam 11. 8. Oh iya. Berapa, terus yang barat itu sekitar jam 3 dan jam berapa itu harus sama atau gimana? Oh, waktunya bebas. Yang penting sebelum matahari berada di atas. Semisal kita juhur jam berapa juhur? Setengah 12 ya. Setengah 12. Oke, setengah 12, jam 11 semisal kita amati. Jam 11 itu kan setengah jam sebelum juhur. Ya kan? Berarti ini di sini jam 11 matahari di sini. Berarti nanti di sininya kira-kira sekitar setengah jam juga setelah zuhur. Berarti jam 12. Oke, jadi di sini jam 11 kasih titik, jam 12 di sini, kemudian jam setengah 12 matahari berada di tengah. Nah, kalau semisal kita membuat titiknya itu jam 8, ini semisal bayangan, jadi semakin luas lingkarannya itu semakin akan akurat dan ininya tinggi, panjang, semakin bagus. Kalau semisal di sini jam 8, otomatis kan bayang-bayangnya itu nanti menyentuhnya itu cepat gitu ya, cepat. Tapi nanti di sininya tiba-tiba dia mau jam 12 mau bikin jam 12 mungkin masih di sini gitu, belum sampai menyentuh. Nah, jadi kalau semisal ininya jam 7 pagi, berarti menyentuhnya itu sudah di awal-awal. Nanti kesininya mungkin jam 5-an. Kan bayang-bayang ini matahari itu kan kalau rendah, kalau matahari tinggi, bayang-bayangnya pendek. Tapi kalau matahari itu rendah, bayang-bayangnya panjang. Nah, seperti itu. Jadi yang bagus itu kira-kira kurang lebih setengah jam lah supaya tidak terlalu lama. Setengah jam sebelum dan setengah jam sesudah. Seperti itu. Sesudah matahari tergelincir seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Ini menentukan arah kiblat tanpa hitungan dan tanpa rumus. Yang penting tahu teorinya, insya Allah kalau mengukur kiblat itu sudah betul. Ya, tanpa perhitungan, tanpa ada rumus. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Saya hapus ya. Saya hapus. Diingat-ingat loh, diingat-ingat. nanti lupa ya. Lupa nanti ada videonya lagi. Nanti dia lagi. Oke, siap. Nah, berarti kita sudah bisa menentukan arah. Ya, arah. Oke, selanjutnya utara, timur, selatan, barat. Ini sudah kita ketahui. Kan tadi yang diketahui timur dan barat ya. Ambil siku-siku, ketemu apa? Utara dan selatan. Siku-siku pakai apa ya? Ada siku-siku di toko bangunan gitu ya. Nah,
timur, ambil siku-sikunya, ketemu utara selatan. Arah kiblat kita kan di sini ya. Ini Makkah. Nah, bumi ini seperti ini. Pernah kita belajar matematika. Di sini X, di sini Y. 1, 2, berapa ya? Gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sininya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan seterusnya. Lalu contoh semisal 5,5 titiknya di mana berarti? Berarti X-nya 5, Y-nya 5. Berapa? Sini. Ini ya? Oke, titiknya di situ. Kalau paham kaidah ini, akan paham mudah memahami arah kiblat seperti itu. Oke. Angka-angka ini kalau kita proyeksikan ke dalam bola bumi itu seperti halnya derajat. Ini nolnya di mana? Nolnya ini kan ya? Ini nolnya. Nol ini disebut dengan khatulistiwa. Oke, anggap ini bola bumi ya. Khatulistiwa. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5, 6. Semakin tinggi, semakin besar. Oke. Garis Y yang ini, garis melintang, itu disebut dengan lintang ya, lintang daerah atau lintang. Ini garis lintang kayak gini. Garis lintang. Kalau garis yang vertikal, ini garis apa namanya? Bujur. Oke. Perhatikan, bumi ini bulat. Bumi bulat. Nah, ini 1/4 lingkaran. Berapa derajat? 90 derajat. Tuh, 2, 3. Sampai ke atas itu 90 derajat. Maksimal lintang sama dengan 90 derajat. Ke utara, lintang maksimal 90 derajat di daerah kutub. Kemudian maksimal lintang ke selatan berapa derajat? 90 derajat juga. Oke. Kemudian garis yang melintang, garis vertikal itu disebut garis apa tadi itu? Garis bujur. Titik nol lintang berada di mana? Khatulistiwa. Oke. Titik nol lintang 0 derajat itu berada di khatulistiwa. Titik 0 bujur berada di mana? Greenwich gitu ya. Oke, Greenwich. Berapa? Di mana ini Greenwich? London ya. London atau Inggris. Oke, nah titik nolnya berarti ini di sini nih. London. Ya. Di sini titik nol berada di sini. Kalau dia ke kanan itu bujurnya positif atau bujur timur. Tandanya apa? Bujur timur. Oke. Kalau ke barat di daerah sebelah kiri daripada London itu disebut dengan bujur barat. Oke. Sampai nanti ke kota Semarang. Garis. Bumi kan bulat. Satu lingkaran berapa? 360 derajat. Seperduanya ini berada di lautan ya. Seperduanya itu berapa? 180 derajat. Gambar bola bumi gimana nih bola bumi? Yang bagian belakang ini ibaratnya, nah bisa dipahami ya. Nah ini bagiannya ini, titik baliknya 180 derajatnya itu berada di belakang. Nah nanti perbedaannya di sini itu berbeda 1 hari ya, titik batas
batas tanggal gitu. Nah, dari London keliling lingkaran bumi sama dengan berapa kurang lebihnya? 40.000 kilometer. Kasarannya seperti itu. Lingkaran keliling dimulai dari sini, dari Khatulistiwa, kelilingnya sama dengan 40.000 kilometer. Kita satu ini berapa? Satu derajat. Satu lingkaran 360 derajat. 40.000 dibagi 360 sama dengan berapa? 111,111 km. Berarti per 1 derajat itu jaraknya 111 km per 1 derajat. Dikali 360 nanti ketemu 40.000 km. Nah, sekarang pengertian bujur dan lintang sudah paham? Kalau lintang itu garisnya melintang, datar ya, horizontal. Kalau yang vertikal, bujur. Oke. Jarak dari London ke Semarang itu berapa? Jarak dari London ke Semarang. Nah, Semarang itu koordinat Semarang 110 derajat. 110 derajat. Ini apa ini? Bujur timur atau barat? Timur. Oke, bujur timur. 110 derajat bujur timur. Lintangnya berapa Semarang? Min 7. Nah, kalau Kalimantan, Pontianak di sini nih 0. Pulau Jawa di bawah kan ya, di peta. Nah, di peta itu ininya 7, ya 7. Nah, anggap di sinilah. Nah, 7 min 7 derajat lintang selatan atau utara? Di bawah, selatan atau utara? Selatan, berarti LS. Oke. Ini 110 bujur timur, 7 derajat lintang selatan. Ini kalau kita sebenarnya 90 ini kan di sini ya. Tapi kalau kita susun rapi-rapi, itu nanti kurang lebihnya 7 itu anggaplah di sini. Anggap di sini. Oke. Di sini anggap. Yang 10, 20, 30 sampai nanti 90. Anggap di sini 7-nya. 110 ini dihitung dari London. 110. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 jaraknya sampai 110. Nah, ketemunya di sini ya. Menurut bujur ke sini, menurut lintang ke sini. Nah, pertemuannya gitu ya. Pertemuannya itu di sini. Sekarang yang kita hendak hadapkan itu kemana wajah kita? Ke London atau ke Mekah? Mekah. Berarti kita harus mengetahui titik koordinat bujur Mekah dan lintang Mekah. Bujur Mekah berapa? 21 derajat 25 menit. Ini lintangnya ya. Lintang apa? Utara. Lintang utara. Kalau bujurnya 39 derajat 50 menit. Bujur timur. Oke, perhatikan di sini London. Berarti Makkah itu sebelah timur atau sebelah baratnya? Timur. Oke, sebelah timur. Berarti ke arah 39. Oke, ini dihitung nanti dari sini. Garis-garis kalau kita punya peta itu terlihat ini ada garis-garis di situ. Sampai nanti ada di sini garis. Nah, anggaplah sini 39 50 menit. Oke. Berarti Makkah berada menurut bujurnya berada di antara garis ini. Nah, tapi kita belum menentukan lintangnya itu di mana. Ya kan? Lintangnya 21 derajat 25 menit lintang utara. Berarti ini kan khatulistiwa.
Di atas sini atau di sini? Di atas atau di bawah? Lintang utara. Di atas. Di atas. Atasnya mulai mana? Nolnya dari sini. Maksimal sini 90, nanti ketemu di sini. Nah, 2:39 50 menit, di sininya lintangnya 21 derajat 25 menit. Nah, ketemu kan sudah ya? Ketemu. Selanjutnya tinggal nanti kita mengarahkan titik ini ke titik ini. Kira-kira ini kan kita tanpa rumus nih. Bagaimana caranya? Bisa nggak? Bingung ya? Nah, kalau teori menentukan timur selatan sudah bisa kan ya tadi tuh ya? Yang matahari sebelum dan sesudah sudah kan ya? Sudah. Nah, sekarang karena kita tanpa kalkulator, perhatikan. Ini Katulistiwa. Dari Katulistiwa ke kota Semarang ini min berapa derajat? 7. Oke. Kemudian dari Katulistiwa sampai ke kota Mekah yang atasnya ini berapa derajat? 21 derajat. Oke, caranya derajat itu kita ganti dengan uang receh. Satu koin uang receh itu diumpamakan 1 derajat. Oke. Bingung nggak saya? Oke, saya ilustrasikan di sini. Nah, oke, ini Semarang. Oke, titik Semarang. Mekah di sini. Di sini berapa? Min 7. 7 derajat. 1 derajat kita ganti dengan uang koin 7 butir. Susun uang koin. Susunnya gimana? Dari susunnya membujur. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah ya. Nah, garis ini kita ketahui timur dan barat tadi dengan metode apa? Matahari sebelum dan sesudah. Oke ya, sebelum dan sesudah itu sudah ketahuan. Nah, kemudian kita ambil langkah seperti ini. 7. Ke atas kan 21 ya. Nah, ke atasnya ini 21 itu 21 ke sini, di sini atau 21 di sini atau di mana? Bingung kan? Maka kita hitung selisih bujur antara Mekah dengan kota Semarang. Kota Semarang 110, oke? Mekah 39, 50. Anggap berapa? Ini 10 detik lagi, 10 menit lagi sama dengan 40. Berarti selisihnya 110 ke 40 itu selisih berapa derajat? Hah? 110 ke 40? 70. Oke, 70 ya. Oke, 70. Ketemu ya? Ketemu. Berarti di sini sudah titik kota Semarang. Kemudian koin yang ada di sini dimulai lagi sampai 70 butir duit atau 70 butir kain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai nanti disusun 70 duit. Duitnya disusun duit recehnya disusun, dan itu ukurannya harus sama. Jangan semisal 500 dengan 100 dengan 200 beda. Kalau 500 semua. 200 semua, 100 semua, sampai nanti ke 70. Oke. Nah, setelah itu, ternyata berakhir di sini 70-nya. Berakhir di sini, baru nanti kita naikkan ke utara 21, 25. Pakai duit lagi. 21. Nah, 21, 25. Ini kan belum sampai setengah ya? Setengahnya berapa? 30 kan? Karena belum sampai setengah, kita genapkan ke 21.
1, 2, 3 sampai nanti 21 ketemu di titik ini. Oke, sudah? Ya. Di sini kan sudah, berarti duitnya itu tersusun dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, gitu kan? Ya. Hubungkan antara ujung uang receh yang di sini dengan ujung uang receh yang di sini. Dibikin satu garis lurus. Itulah arah kiblatnya. Tanpa perhitungan ya. Tanpa perhitungan. Nah, seperti hitungannya apa? Cuma ini aja deh. Perbedaan antara bujur Mekah dengan bujur kota Semarang. Seperti itu. Nah, ketemu kiblatnya. Langkah-langkahnya masih ingat. Yang pertama tadi berarti ada 2 langkah nih. Ada 2 langkah. Yang pertama kita menentukan timur dan barat. Tongkat lingkaran sebelum matahari, bayangan matahari di sini yang ujungnya ya. Kemudian di sini ketika di barat hubungkan. Oke. Kita dapat garis ininya kan? Nah, dapat garis ininya. Kemudian lintangnya di sini 7, susun duit. Selisih bujurnya ini sini. Kemudian lintangnya 21, naik ke atas. Hubungkan. Ketemu arah kiblat. Nah, tanpa pakai rumus seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau untuk akuratnya sama-sama akurat. Insya Allah akurat. Sama akurat. Iya, insya Allah akurat. Jadi kalau semisal berbeda sekalipun, itu perbedaannya hanya sedikit, 1 atau 2 derajat. Jadi kalau berbeda 1 atau 2 derajat, itu dimaafkan. Jadi dalam fikih itu dimaafkan karena sudah masuk kategori menghadap Ainul Ka'bah, menghadap Ainul Ka'bah secara urfi, bukan hakiki. Nah, duitnya nggak ada. Semisal boleh pakai sentimeteran. Di sini 7 cm. Dari sini ke sini berapa? 70. Dari sini ke sini 21 cm. Hubungkan. Yang penting satuannya sama. Sentimeter semuanya. Koin semuanya. Kalau koin itu kan ibaratnya 5 cm, 5 cm terus kali, nah itu sama. Satuannya sama jadinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Berarti kalau kita pakai itu yang penting ya busur-busurnya dulu. Hah? Kalau mau buat lambung itu pakai yang ini, berarti harus gambar-gambar dulu. Nggak mesti. Yang penting itu harus sadar posisi di mana utara, selatan. Nih misalnya Semarang kan ya. Kalau semisal kita pindah ke Kaltara itu apa? Kabupaten ibu kotanya. Sebatik ya. Kalimantan Utara apa ibu kotanya? Atau Aceh lah, Aceh. Aceh itu kan dia berada di utara. Sabang sampai Merauke. Nah, di Sabang itu berada di utara. Kalau utara, berarti kita tandanya itu jangan sampai ke bawah nanti. Kalau kita ke bawah, nanti malah kiblatnya ini kan utara, sama-sama utara. Tapi kalau misalnya selatan, itu ke sini. Nah, kayak gitu. Beda lagi nanti. Yang penting tandanya itu lintangnya berada di mana, kita harus mengetahui bujurnya di mana. Jadi teorinya sama pelajaran matematika X dan Y itu. Jadi kalau sudah paham ini, tinggal hubungkan saja seperti itu. Nah, tapi kan tahunnya Semarang 7 derajat dari mana gitu kan? Semisal Mekah 3950 dari mana? Kalau kita pindah ke Demak berapa derajat? Bingung kan? Nah, bingung dari mana dapatnya? Sekarang ada di HP GPS, ya kan? Nah, itu ada tombol apa namanya yang biasanya kayak gini nih. Misal 3, ini. Nah, itu adalah lintang bujur daerah kita. Nah, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, untuk mengetahui Ka'bah di sebelah bujur timur gimana ya, Pak? Ka'bah berada di sebelah Bujur timur. Dari Bu- Greenwich itu. Oh iya betul. Karena kalau dilihat dari peta, Ka'bah itu posisinya berada di sini, Eropa itu di sebelah sini. Ini mau sampai kiamat pun tetap Makkah itu berada di timurnya. Kan timur dari sini. Lebih duluan Makkah
melihat terbit matahari atau Eropa? Mekah duluan ya, karena terbit dari timur. Nah, kayak gitu. Kalau kiamat dari itu ya. Materinya dari Oh iya. Kiamat nanti kembali ya, sampai sebelum kiamat berarti. Sampai sebelum kiamat seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti titik 0 derajat itu kan di Greenwich. Dulu titik 0 derajat itu ada yang namanya di Maghrib. Maghrib itu di Maroko. Ada lagi yang mengatakan titik 0 derajat itu di Perancis. Ada lagi yang mengatakan titik 0 derajat itu berada di Mekah. Tergantung kekuatan politiknya. Siapa yang berpolitik, maka dia mengatakan 0 derajat dari Inggris gitu. Nah, kenapa Inggris? Karena dulu memang waktu itu Eropa banyak menjajah negara-negara kita. Seperti itu. Nah, jadi untuk berkaitan tentang titik 0 derajat, untuk yang sekarang yang dipakai adalah Inggris. Meskipun sebelumnya para ulama menggunakan Maghrib Maroko. Maroko itu di sebelah mana ya? Lebih barat lagi daripada Eropa. Lebih barat. Pokoknya pol-polnya itu adalah Maghrib. Maghrib itu kan namanya barat ya. Nah, Maghrib itu adalah daerah Maroko. Marokonya di mana? Di daerah Jazairul Khalidat. Jazair itu asal katanya apa ya? Jazair itu pulau. Jaziratun, Jaziratani, Jazair atau Juzur. Al-Khalidat, mana Khalidat? Kekal. Khalidina fiha. Kenapa Jazairul Khalidat? Karena di situ banyak perempuan-perempuan cantik di Maroko itu. Nah, karena cantik, yang namanya perempuan cantik adanya di mana? Surga, bidadari. Maka dijadikan ini adalah kepulauan yang kekal. Seakan-akan berada di surga, seperti itu. Tasbih ya dalam balaghahnya itu. Oke. Begini kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, bisa lihat itunya. Ini bagaimana menentukan arah kiblat ya. Ini kamera sudah. Oh, sudah ada gitu. Oke. Fenomena wasdul kiblat. Fenomena wasdul kiblat ini adalah fenomena pada saat matahari tepat berada di atas Ka'bah. Oke, tadi kan matahari naik turun ya. Naik turun, naik turun. Maksimal matahari berapa derajat? 23 setengah ya, 23 derajat 30 menit ya, 23 derajat 30 menit. Ka'bah tadi berapa? 21 25. Nah, sekarang kita kalau kita kembali tadi di sini maksimal 23 30, kemudian sekarang 21 25 nanti. Nah, itu karena di bulan Mei. Nanti Juni mentok ke sini. Pas matahari, ini kan Ka'bah nih. Matahari melintas di atas Ka'bah, itu pada saat itu semua mata yang menuju ke matahari, maka sebenarnya dia menghadap arah kiblat. Ya, sedunia pada saat itu. Siapa saja yang menemui siang hari dan melihat pada saat matahari berada di atas Ka'bah, itu kapan? Jam berapa? Sebelum zuhur kan? Atau pada saat zuhur lah. Zuhur di Makkah itu jam berapa? Selisihnya antara Indonesia dengan Mekah kita berapa jam? 4 jam ya, kurang lebih 4 jam. Jadi di sana jam 12 lewat 18. Di Mekah jam 12 lewat 18. Di sini jam 16 lewat 18. Maka kalau kita menghadap ke matahari, ini semisal matahari, kebetulan ada cahayanya. Ini matahari. Kemudian di sini ada tongkat. Ini ada bayang-bayang ya. Bayang-bayang ini kalau kita bentuk garis, itu nanti akan menghadap ke Ka'bah. Karena ada bayang-bayangnya. Sama halnya seperti ada seorang anak. Anak ini hilang. Jalan di pasar, kemudian dia hilang. Nah, ibunya bingung di mana mencari. Tapi ibunya itu ingat, anak ini ketika dia berpisah dengan ibunya, dia membawa balon.
tiba-tiba balon itu terbang ke atas. Nah, ibunya berpikir di mana? Berarti anak kok ada di bawah balon itu. Begitulah matahari. Ketika kita menghadap matahari, berarti di atas matahari itu ada Ka'bah. Seperti itu. Nah, kapan itu tanggalnya? Itu terjadi pada tanggal 27 dan 28 Mei. Untuk tahun ini 2022. Jamnya jam 16.18 WIB di Jawa. Kalimantan 17.18, Bali 17.18, seperti itu. Nah, bisa kita lihat ilustrasinya di sana. Bayang-bayang itu yang bayangan yang terbentuk daripada tongkat itu semuanya akan mengarah ke kiblat, dengan catatan ininya harus datar. Apa ini namanya? Lantainya harus datar. Kemudian jamnya harus disesuaikan. Kita janjian jam, semisal jam 8. Tapi yang teman kita baterainya itu nggak update ya, baterainya itu sudah mau mati semisal. Akhirnya bisa telat seperti itu. Nah, jadi jamnya disesuaikan, dikalibrasi. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan jam GPS ya, seperti itu. Biasanya jam otomatis GPS. Nah, kemudian bendanya ini harus tegak lurus, tidak boleh bengkok, seperti itu. Boleh nggak semisal kita tidak pakai benda yang tegak lurus, tidak ada pulpen, tidak ada tongkat, tapi adanya tiang listrik, ya maka boleh, asalkan tiang listriknya itu tegak. Nah, itu boleh dijadikan penunjuk arah, seperti itu. Nah, itu bisa dipraktekkan nanti tanggal 27 dan 28 Mei. Jamnya bisa dicatat seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi kalau pakai jam di HP bisa nggak? Bisa. Jam di HP bisa. Semisal kita nih jam 16.18, tiba-tiba kita masih di WC, di kamar mandi, keluar dari WC jam 16.19, boleh, masih boleh gitu ya, masih boleh. Jadi sebelum dan sesudahnya itu kurang lebih 5 menit, itu insya Allah masih akurat. Maksimalnya 5 menit gitu. Ya maksimal 5 menit lah. Jadi kalau semisal setengah jam kemudian baru diukur, maka arahnya itu nanti berbeda. Arah bayangannya ini sudah berubah, ya. Jadi maksimal ya, ibaratnya sebelum dan sesudahnya itu 5 menit. Itu kira-kira tidak jauh berbeda. Kalau semisal berbeda, itu ya sedikit lah seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini sudah 1 jam ya, lumayan. Belum ya. Ya, sekalian tadi dipotong dengan teknis di lapangan. Kita tutup dengan bersama-sama. Sebelum ditutup, ini praktekkan bisa di musola atau di kos-kosan masing-masing ya. Bisa di kos-kosan. Tapi kalau mau di masjid silahkan, tapi konfirmasi dulu ke takmir masjid. Jangan langsung asal geser, nanti orang bingung gitu ya. Ini kok berubah? Sholat zuhur kami ke sana, asalnya udah berubah gitu ya. Nah, ini konfirmasi ke takmir masjid. Ini yang arah kiblat yang sebenarnya menurut qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nahtatim bi qiraati alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.